Biarlah bangkitkan gelora cinta kami kepadamu Tuhan, mencintai Engkau lebih dari segala yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-hambamu, oh Tuhan, anak-anakmu yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau lindungi. Bahkan di tempat ini kami boleh sama-sama memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau tutup bungkus ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam kuasa darah. Silakan Roh Kudus Engkau mengambil alih acara pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu boleh ada di tengah-tengah kami, lawatan-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, oh Tuhan, roh-roh jahat, bahkan Tuhan, roh-roh teritorial yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus, kami tolak, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, bahkan dari ruang hati kami masing-masing. Dan kami mempersilahkan Roh Kudus, Engkau Tuhan, yang mengambil alih ibadah kami pada siang hari ini. Biarlah pusat penyembahan kami hanya kepadamu Bapa Surga. Terpuji namamu Tuhan. Kami perlu urapan Tuhan, urapan yang baru. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.
yang telah mati dan dia telah bangkit dan dia akan datang kembali menyebut kita semua berada di atas sana. Terima kasih Tuhan, kalau kami semua menjadi anak-anak pilihan, sekaligus ahli waris kerajaan surga. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya ketika hadirat-Mu hadir, apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang menjadi beban kami, saat ini kami beroleh kelegaan. Damai sejahtera-Mu yang mengatasi langit memenuhi setiap hati kami. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya.
dari sabda firman Tuhan. Biar kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau hormati Tuhan kita. Kita mau hormati Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Biarlah segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati hari ini Tuhan saat kami menimbulkan kebenaran firman-Mu. Jamah setiap hati kami, lembutkan hati kami, supaya kami berjalan di hadapan Tuhan. Kami banyak kekurangan Bapak, namun kami rindu Tuhan mengubahkan hidup kami untuk hidup berkenan dan menjadi kemuliaan bagi kami. Berfirmanlah pada saat ini, kami menaungi buat kami semua, buat kami bersama yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita akan membaca di ayat pendahuluan di Amsal pasal 18 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Bacaan kita akan fokus di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 di ayat 20 sampai ke-28 ya. Nanti kita akan bergabung di Matius pasal yang ke-18. Perikop di Matius pasal yang ke-20 ayat 20 itu permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes ya. Kita tahu semua, saya kira sudah membaca semua. Dan di pasal yang ke-18 di situ di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ada perikop siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Saya akan cerita menyingkat dari kedua perikop ini. Sebelum di perikop pasal yang ke-18 yaitu ada terjadi pergunjingan di antara para murid ya. Setelah pelayanan Bapak Ibu, Tuhan Yesus mendengar di antara para murid ya, gerusak-gerusuk gitu ya. Kenapa gitu? Ternyata sewaktu di pasal yang ke-17 itu dikisahkan Tuhan Yesus menceritakan bahwa di perikopnya yang pasal 17 itu mengisahkan tentang bahwa Tuhan menceritakan yang kedua kalinya bahwa Dia harus hadir ke Yerusalem untuk memulai penderitaan. Misi utamanya akan segera berlangsung. Tetapi rupanya di pasal yang ke-18 ini terjadi pergunjingan di antara mereka setelah dalam perjalanan. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu walaupun Dia manusia adalah manusia yang bijaksana. Biasanya kalau di tengah perjalanan terjadi perselisihan itu apa yang terjadi di antara kita mungkin ya. Mungkin saya akan apa sih gitu ya. Tapi Tuhan Yesus mendiamkan di antara mereka. Sampai di rumah tempat Dia istilahnya itu pada waktu itu datanglah murid-murid pada Yesus ya. Setelah sampai di tempat yang pas, Tuhan Yesus bertanya, apa sih yang kamu gunjingkan itu? Ternyata muridnya juga berkata, ya setelah dipanggil, ternyata yang dipersoalkan siapa di antara kita yang terbesar menurut Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu ya, setelah kita ini cerita sama anak-anak kita, nanti kalau besok Papa mati ya, nanti Papa punya harta, punya gini. Tiba-tiba anak-anaknya ini ya, berarti kalau Bapak mati, siapa yang jadi disian ya, gitu ya, seolah-olah seperti itu kasarannya. Siapa yang jadi terbesar, siapa yang akan meluruskan kepemimpinan perusahaan Bapak. Wih, belum mati sudah royoan seperti itu.
Bayangkan hati Tuhan Yesus yang sudah mendengar hal seperti itu. Terjadi perebutan, seolah-olah kalau bahasa kasar itu terjadi perebutan kekuasaan, walaupun itu belum terjadi. Tuhan Yesus selalu menegur. Ya. Di Matius pasal 18 ayat yang ketiga dikatakan begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, dari perbincangan itu tiba kiranya dari cerita ini Tuhan Yesus membawa anak kecil. Dia menggendong, mendudukkan di dalam pangkuannya dan mendekapnya, dan dia berkata, ya, kalau rupanya apa yang kamu persoalkan itu sesuatu hal yang salah. Di pasal yang 20 dalam Injil Matius yang pasal 20 ayat 20, kita tahu disebutkan di sini yang mempergunjingkannya disebutkan adalah Yohanes dan Yakobus. Kita tahu kedua anak Yakob Zebedius, Yakobus dan Yohanes ini murid yang apa? Murid pertama, paling dekat dengan Tuhan. Tapi rupanya walaupun dia adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan, ya, sikap untuk menghormati Tuhan, menghormati orang tua yang belum mati pun dia tidak bisa menghargai. Dia terjadi pergunjingan untuk memperebutkan siapa di antara kami. Bahkan di pasal yang ke-20 dikatakan ibu dari Yakobus dan Zebedius diajak, Bu, ngomong ambek Tuhan Yesus, ngomong ya, minta supaya Yakobus dan misalnya di sebelah kiri, Yohanes di sebelah kanan. Namanya orang tua, seorang ibu menuruti enggak? Ya menuruti ya. Mungkin saking dekatnya, ya, saking dekatnya kita dengan pimpinan kita, apa yang terjadi? Kita memanfaatkan situasi, kita memanfaatkan kondisi. Nah, ini saya membaca ada sebuah artikel begini, carilah tempat di mana kamu bisa dihormati. Hindari tempat di mana kamu hanya bisa dibutuhkan. Rupanya ini yang terjadi. Tuhan Yesus hanya dimanfaatkan. Tuhan Yesus tidak dihormati. Buktinya apa? Walaupun murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, Yohanes yang disebut murid yang paling dikasihi, yang menyedengkan telinganya kepada Tuhan, yang mendengar yang paling pertama rahasia, itu pun masih mempunyai keinginan-keinginan yang berlebihan, sehingga Tuhan Yesus menegurnya, ya, menegurnya, permintaanmu ini keliru. Di pasal 18, kamu harus bertobat. Mungkin di antara kita banyak orang Kristen, ya. Ya, saya umpamakan saja bahwa di luar kekristenan orang duniawi banyak memanfaatkan situasi dan kondisi. Kedekatan kita dengan seorang pimpinan, ya, kita manfaatkan. Apalagi di dalam situasi pemilu saat ini, yang paling dekat. Tujuannya apa? Nah, kalau menang, siapa tahu sih aku akan duduk di sebelah kiri, walaupun tidak di sebelah kanan. Ya. Tapi rupanya zaman dahulu sudah terjadi hal yang demikian. Di keluarga Kristen, pengikutnya Yesus, terjadi hal yang demikian. Dan ini sangat Tuhan tidak senang situasi ini. Makanya Tuhan Yesus ajak, ya, ajak anak kecil duduk.
Yang pertama kita belajar bahwa bertobat dan menjadi anak kecil. Ketika kita memikirkan situasi motivasi yang tidak benar, yang memanfaat suatu kesempatan di dalam kesempitan, kita harus segera bertobat. Dan kita dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita harus menjadi anak kecil. Saya berpikir, kenapa kita harus menjadi anak kecil? Padahal kita dewasa. Tentu kita sudah bisa berpikir, bukan yang dimaksud secara jasmani kita harus bertindak seperti anak kecil, tetapi sifat karakter anak kecil lah yang polos, yang tidak mempunyai tujuan untuk kepentingan diri sendiri, yang tidak untuk kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dia rendah hati. Kita harus menjadi seperti itu, kata Tuhan. Firman Tuhan di pasal yang 18 ayat yang ketiga, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jangankan mempunyai jabatan, masuk saja jangan sampai itu terjadi. Tuhan sudah mencegah. Artinya di dalam kehidupan kekristenan kita, jauhkan pikiran kita untuk memanfaatkan situasi dan kondisi untuk kepentingan diri sendiri. Hal duduk sebelah kiri dan sebelah kanan di kerajaan surga, itu loh yang menentukan adalah Bapa sendiri. Tuhan Yesus kata, aku gak berhak. Suatu saat Bapa yang akan menentukan. Dan mengapa kita harus bertobat? Tuhan memberikan pelajaran bahwa untuk mencapai sesuatu kehormatan, Tuhan Yesus saja datang, dia harus menerima apa yang disebut cawan murka Allah. Kira-kira kita siap gak untuk menerima cawan murka? Apa sih cawan murka itu? Secara sederhana, cawan murka ini adalah penghukuman yang dilakukan oleh Allah atas dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Bayangkan seluruh umat manusia ditampung amarah Tuhan dalam satu cawan, dan itu harus diminum oleh Tuhan Yesus. Kira-kira kita mampu seperti itu? Dosa orang lain aku yang tanggung. Dosa orang lain, kesalahan orang lain aku yang dipenjara. Tuhan Yesus memperingatkan itu murid-muridnya, terkhusus Yakobus dan Yohanes. Engkau murid yang aku kasihi, tapi engkau tidak tahu kondisinya, situasinya. Bahwa aku aja yang akan minum cawan ini ngeri. Tuhan Yesus katakan, sekiranya Bapa lalukan cawan ini. Lu dipikir enak-enak tiba-tiba. Dan yang kedua dikatakan bahwa baptisan yang harus aku terima, apakah kamu juga akan mau terima? Dari dua ini muridnya rupanya tidak paham ya, bahwa untuk siap mencapai suatu kehormatan yang akan Tuhan berikan kepada kita, kita harus terima dua itu ya. Walaupun tidak persis sama cawan murka dan baptisan. Kalau baptisan berbicara mengenai kematian, bayangkan siapa sih yang mau mati disalib? Kita tahu orang yang mati disalib itu kategorinya penjahat besar. Tuhan Yesus akan menantang, apakah kamu mau mati disalib? Dan kategorinya penjahat besar.
Rupanya murid-murid itu tidak paham juga. Aku mau Tuhan, aku bisa. Makanya Tuhan katakan, kamu perlu bertobat, kamu perlu belajar kembali. Sikap hatimu tidak seperti apa yang aku inginkan kata Tuhan. Standarku bukan standarmu, pikiranku bukan pikiran, rencanaku bukan rencana. Kamu mikirnya gampang kok. Kamu mikirnya hanya menjabat, menduduki jabatan sebelah kiri sebelah kanan. Itulah makanya kita muridnya katakan kamu harus bertobat. Di Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-26 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Siapa yang menjadi besar harus menjadi pelayan. Kira-kira siapa yang mau? Tuhan Yesus mengilustrasikan siapa sih yang terbesar, orang yang dilayani, orang yang dilayani makan, minum, atau orang yang sedang makan dan minum. Tentunya orang yang sedang makan dan minum. Tapi kita harus menjadi kebalikannya. Kita harus menjadi pelayan. Kalau untuk menjadi yang besar, jangan enak-enak. Oh jadi ketua, oh jadi pemimpin, ya. Tapi tidak mau cawan, tidak mau baptisan itu. Ya tanda kutip ya, sudah saya terangkan ya. Baptisan cawan penderitaan, baptisan tentang apa? Mematikan diri kita. Kalau itu nggak mau kita terima, nggak bisa kita menjadi yang terbesar. Ayat kedua dikatakan demikian. Sebelumnya saya akan bacakan di 1 Korintus pasal 14 ayat yang 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, tetapi anak-anak dalam kejahatan. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Jadi anak-anak yang dimaksud, anak-anak kecil yang dimaksud Tuhan Yesus adalah anak-anak dalam kategori melakukan kejahatan, ya. Anak kecil tidak tahu itu jahat dan tidak jahat. Yang tahu hanya orang dewasa. Kalaupun terjadi pertengkaran di anak kecil, 1 jam berikutnya pasti dia akan kumpul. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam. Itu yang dimaksud. Tidak ada pikiran-pikiran yang seperti orang dewasa, seperti hari-hari ini yang terjadi. Mengerikan. Yang ketiga, kalau kita ingin menjadi yang terbesar, ya, maka kita harus merendahkan diri dan menjadi anak kecil. Firman Tuhan Matius pasal 18 ayat yang keempat, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Laki-laki Tuhan Yesus memakai anak kecil di samping kata kerendahan hati. Ya. Di sini memberikan pengertian bahwa kalau kita menjadi seorang anak kecil, ya, kita berpikir ada nggak ya anak kecil yang sombong, gitu ya, yang mempunyai rasa tinggi hati, atau yang mempunyai keinginan yang berlebih. Di samping ayat yang mendahului, ayat yang poin yang nomor 1, harus bertobat dan menjadi anak kecil.
Poin yang kedua, menjadi rendah hati dan menjadi anak kecil. Dijelaskan di dalam di Matius pasal yang ke-20 dikatakan bahwa barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Rupanya seperti ini. Anak kecil yang dimaksud di sini. Tidak ada anak kecil yang ingin diujo-ujo, merasa bangga, itu tidak ada. Tapi dia datar saja. Tetapi coba kita bandingkan dengan orang dewasa. Kita puji. Yang besar apanya? Helmnya. Sudah pasti ya. Tetapi hatinya berbunga-bunga. Sangat beda sekali. Anak kecil kita puji, nah gini, ya biasa saja gitu. Tetapi Tuhan memberikan kiasan ini supaya muridnya menjadi sadar bahwa kalau kamu yang kamu pertengkarkan, yang kamu perebutkan, kamu ingin menjadi nomor satu, kamu mau jadi yang terbesar, kamu mau jadi yang terkemuka, engkau harus jadi hamba. Hamba bagi siapa? Bagi semuanya. Tidak gampang, benar gak gampang? Sebab Tuhan mengetahui hati setiap kita. Maka Tuhan terlebih dahulu memberikan wejangan. Kalau orang menjabat di dunia ini, setelah dia duduk, apa yang dilakukan? Karena dia punya kuasa, dia hanya bisa tunjuk. Tidak mau melayani, terjun ke bawah. Seberapa kita bisa temui orang-orang yang bisa ketika dia pada posisi yang nyaman, dia meladeni yang ada di bawah. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus. Kita lihat teladan Tuhan Yesus. Walaupun dia sudah posisi di atas, karena dia Allah, tapi dia menjadikan dirinya, mengkosongkan diri, memposisikan diri, merendahkan hati, mengambil rupa seorang hamba, dan dia rela untuk belusukan, melayani ke sana ke sini. Sampai di sini ada hamba Tuhan yang sampai belusukan kalau sudah punya gereja yang besar. Jemaat 50 aja sampai belusukan. Selama yang saya temui, selama yang saya alami, no. Sedekat apa kita dengan jemaat yang ada di bawah? Tapi Tuhan Yesus membuktikan. Dia lakukan itu. Dan dia mau lakukan itu. Sampai dia mau menseka kaki. Ini enggak gampang, Bapak Ibu. Enggak gampang. Apalagi gereja-gereja zaman saat ini. Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, menjadi anak kecil, dia selalu membutuhkan apa yang menjadi kebutuhannya, kebutuhan hidup pokok saja. Ingin apa yang menjadi supaya dia hidup, gak neko-neko.
dia ingin merasakan sesuatu yang unik, sesuatu yang kita juga harus demikian. Kita seumpama seperti seorang bayi yang selalu ingin air susu yang unik, dan yang rohani, supaya olehnya kita bertumbuh dan memperoleh keselamatan. Kalau kita sebagai anak kecil mungkin dicekoki oleh orang tua. Pernah ya saya lihat konten itu, anak kecil di bawah umur dikasih miras, apa yang terjadi? Ya gelepat. Bukan porsinya dia mengkonsumsi. Kehidupan rohani seorang Kristen juga harus seperti apa yang Tuhan katakan. Kita membutuhkan sesuatu yang murni supaya kita bertumbuh baik secara jasmani maupun rohani. Dari pertumbuhan secara jasmani dan rohani yang sepadan itu, kita memperoleh keselamatan. Mengapa? Ya memang itu yang Tuhan inginkan. Ketika kita menjadi dewasa secara jasmani, rohani kita juga menjadi dewasa. Kata dewasa yang sudah diharapkan oleh Tuhan, kita menjadi sepikiran, sejiwa, seperasaan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Otomatis kita akan memperoleh keselamatan. Roma pasal 12 ayat yang ke-16, hendaklah kamu sedikit dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Nah ini ya. Poin yang kedua, selain kita meredakan diri, kita juga menjadi seperti anak kecil. Selain kita membutuhkan sesuatu yang murni, jangan merasa kita seperti Roma ini yang dicatat dalam kitab Roma. Kita merasa pandai di antara sesama. Saya akan flashback di saat Yohanes dan Yakobus mengungkapkan tujuannya, keinginannya untuk duduk di samping dan samping kiri, samping kanan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menegur. Apa yang terjadi? Terjadilah pertengkaran yang lebih besar di antara para murid. Sebab kepentingan diri, mengutamakan diri sendiri, menganggap seseorang atau pihak lain lebih rendah, akan menimbulkan perselisihan. Dan itu terjadi di antara para murid. Dari 10 orang itu boleh marahi kedua murid itu. Untung Tuhan, kita punya Tuhan, punya guru yang bijaksana. Dia membawa anak kecil itu. Ya, sekali lagi apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia bawa anak kecil itu, dia bangku, dia dekat. Kamu mau ingin besar, jadilah seperti anak kecil. Kamu mau ingin yang terkemuka, jadilah anak kecil. Dan poin yang ketiga, kalau kamu mau ingin yang terbesar, yang terkemuka di antara sekalian, apakah kamu bisa memeluk anak kecil seperti Tuhan memeluk saya? Sikap ini ditunjukkan Tuhan di antara para murid ini. Tuhan dengan kasih sayangnya memeluk anak ini. Mungkin kalau saya bisa memberikan pengertian yang lain, anak kecil ini bisa berarti juga orang yang ekonomi lemah. Bisa juga orang yang tersisih.
bisa juga orang yang tidak dipandang, hanya dipandang sebelah mata. Mungkin juga berarti anak kecil ini adalah anak kecil yang diremehkan. Tetapi terhadap orang-orang ini Tuhan mendudukkan di pangkuannya dan memeluknya. Tuhan begitu memperhatikan, Tuhan begitu memberikan perlindungan, dan Tuhan memberikan rasa nyaman perlindungan. Seberapa banyak kita pernah mengalami seperti anak kecil, dan kita merasakan ketika datang kepada Tuhan, Tuhan memeluk kita. Ini pengalaman yang harus terjadi di antara kita sebagai pengikut Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, Dia memeluk dengan rasa nyaman. Di saat kita berkeluh kesah menghadapi kehidupan, proses hidup yang tidak gampang, tantangan yang silih berganti kita hadapi. Tidak saja itu terjadi dari duniawi, tetapi dari kalangan kita sendiri. Itu seakan-akan membuat kita hancur. Tetapi di saat kita datang kepada Tuhan, kita bisa merasakan kita ada di pangkuannya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mendekat kita. Merasa nyaman gak? Begitu ya. Tuhan, aku gak berdaya. Kita seperti anak kecil, mengeluh, menangis, berpeluh. Ya, itulah yang terjadi. Yang kita punya pengalaman pribadi. Demikian juga dengan saya. Tidak menyombongkan diri bahwa pelayanan saya adalah sejak sekolah minggu, sejak SMP awal sampai saat. Tapi apa yang dilontarkan oleh seseorang, kehadiranmu membuat keonaran di tempat ini. Oh, hancur. Selama 30 tahun lebih kita pelayan, satu kata itu terlontar. Hancur. Tapi puji Tuhan, Tuhan menenangkan saya, dan Tuhan memeluk saya. Memang seperti itulah manusia. Memang seperti itulah di antara murid-murid itu. Tentu kita di antara kita tidak ingin menjadi seperti satu orang ini. Kita mau seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Supaya kita dianggap yang terbesar, supaya kita layak menjadi yang terkemuka, supaya kita layak suatu saat kalau Tuhan izinkan kita berada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca di Matius pasal yang ke-20. Pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Ini menjadi konklusi, kesimpulan dari apa yang Tuhan ajarkan. Kalau kamu menjadi seperti anak manusia, kita mempunyai prinsip. Kita tidak untuk dilayani, tetapi kita melayani, ya. Dan kita memberi istilahnya sanggup seperti Tuhan. Dia hadir, dia melayani, dia rela juga
menjadi tebusan bagi banyak orang, termasuk saya. Kita percaya suatu saat ketika Tuhan hadir kedua kali, diri kita dipulihkan, diri kita disempurnakan, dan kita mendapat kenalan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saya cukup sekian dengan saya ini. Saya kembalikan kepada saya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa, yang boleh menguatkan iman kita dan juga semakin mempertajam senjata kita, pedang roh kita sebagai pendoa-pendoa. Dan sebelum kita masuk di dalam doa kelompok, mari Bapak Ibu kita naikkan satu pujian, dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan sebelum nanti pujian selesai ya, jangan geser-geser bangku, jangan sibuk sendiri sampai pujian ini selesai. Kita hormati hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian saat ini, saat indah. Hadiratmu, ku rasa
siang hari ini ada 21 orang ya hadir ya. 22 ya, ada Pak Eko juga 22. Dan Sabtu minggu depan ibadah doa puasa terakhir ya. Jadi kami harap Bapak Ibu datang semua, bawa saudara-saudaranya, karena akan ada buka puasa tak terbatas ya, tak warga gitu loh kayaknya. Sebagai penutup tahun 2024. Iya. Seperti itu ya, jangan sampai dilewatkan. Ada door prize-nya juga loh. Iya. Situlah kita akan segera akhiri ibadah doa puasa siang hari ini. Percaya bahwa doa syafaat kita, ibadah doa puasa kita, Tuhan menjawab bahkan lebih apa yang kita doakan, kita puasakan. Amin ya. Rea silakan. Ada satu lagu pujian yang luar biasa pada siang hari ini. Bu Hana, silakan. Ya, mari Bapak Ibu kita bagi diri, kita naikkan pujian Tuhan Yesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap demi
Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik terhadap setiap kami, dan itu kami rasakan dari hari ke hari, Bapa di surga. Itu sebabnya kami selalu dan selalu mengucapkan rasa syukur, terima kasih kami yang tidak terhingga. Sekali lagi kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah bertata di atas pujian penyembahan yang kami haturkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena kebenaran firman yang pada siang ini kami dengarkan bersama-sama semakin meneguhkan kami bahwa kami harus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kami datang sebagai hamba, kami hadir untuk menjadi berkat bagi setiap kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mengucapkan rasa syukur terima kasih kami karena doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan, baik itu doa untuk bangsa, negara, gereja, maupun doa-doa pribadi yang sudah kami haturkan. Tuhan sudah tampung doa-doa itu di dalam firman. Dan pada saat ini juga kami sudah menerima jawaban doa itu. Amin. Menurut waktu Tuhan, bukan waktu kami. Itu sebabkan kami ajarkan untuk bersabar menunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terindah buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sekali lagi kami mohon berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat. Uralama kata baka sikiara lama kata baka sikiara lawalaba sikiara lawalaba. Bapa di dalam kerajaan surga dengan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, semuanya berkata amin. Doa kita akan buka puasa kita akan makan. Ya Bapak, terima kasih Bapak untuk ibadah kami Tuhan. Biarlah segala puji-pujian, segala doa yang kami naikkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Dan sebentar kami akan makan Tuhan, berkati setiap makanan minuman yang kami makan Tuhan, menjadi kesehatan kekuatan bagi tubuh kami juga. Engkau memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah memberikan melayani untuk makanan Tuhan, Kau juga memberkati berlipat kali ganda Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya hanya padamu ya Allah kami, juru selamat kami. Hanya di dalam nama Tuhan saya berdoa. Haleluya. Amin.